Pemirsa, tidak ada yang lebih destruktif atas penghormatan kita kepada negara dan hukum kecuali daripada membuat undang-undang yang tidak bisa kita tegakkan, kata Albert Einstein. Sekarang Johnson Panjaitan. Pak Karni, kalau kita bicara soal undang-undang teroris, saya lihat ini sekarang sudah menjadi komoditi politik dan juga menjadi komoditi bisnis. Karena setiap kali terjadi peledakan, setiap kali itu juga semua pihak yang berkepentingan menginginkan perluasan kewenangan. Selalu saja memperjuangkan privilege khusus. Bahkan menurut saya kadang-kadang privilege ini memundurkan kita pada kemajuan peradaban yang sudah kita capai. Salah satunya hak asasi itu sudah menjadi peradaban kita, tapi karena begitu ada bom meledak, seolah-olah peradaban yang sudah kita capai itu menjadi penghambat dan menuntut lagi supaya kembali, sepertinya mau mendapat kewenangan-kewenangan yang sebenarnya menurut saya melanggar hak asasi. Bukan cuma melanggar hak asasi sebenarnya, menginjak-injak kemajuan peradaban kita. Ya. Nah, saya kira kalau pemerintah yang sekarang ini bersama dengan DPR-nya sudah bersepakat, kali ini mereka menemukan momentumnya. Walaupun sebenarnya yang dia inginkan perdebatan yang terakhir sebenarnya dua. Selain soal undang-undang teroris, Intel mau dapat kewenangan lebih luas lagi. Padahal kita berpuluh-puluh tahun menderita karena praktek negara Intel ini. Ya, tapi tidak malu-malu, Intelnya malah mau minta kewenangan menangkap dan menahan gitu loh. Itu bukan hanya merendahkan peradaban kita, tapi juga merendahkan institusi intelijen kita. Masa intelijen itu mau sampai menangkap dan menahan? Dia pikir kali itu usulan yang pinter. Enggak. Ya, enggak. Nah, jadi saya khawatir apa yang dikatakan kawan saya tadi Haris menjadi sebuah kenyataan bahwa ini hanya jadi pembicaraan elit, sementara rakyatnya ya tetap terancam, yang di bawah juga tetap prajurit-prajuritnya juga maju di depan, sementara elitnya menikmati, ya APBN-nya ditambah, kalau BNPT-nya kurang kuat karena sekarang ditambah sama pasukan-pasukan khusus tentara, ya pasukan yang lebih khusus lagi lah dibuat-buat lah, supaya makin khusus lagi, makin khusus. Nah, terus kemudian kewenangannya ditambah-tambah lagi lah. Padahal kita sudah tahu, kita sedang mau membahas KUHP dan KUHP di mana hak asasi mau kita pakai sebagai acuan. Nah, ini menurut saya poin yang penting yang saya harus kemukakan. Yang kedua, Pak Ansat, saya mau mengatakan bahwa penerapan undang-undang terorisme itu bukan hanya pada persoalan agama. Saya menangani banyak kasus, bahkan yang terakhir itu RMS, ya, juga dikenakan undang-undang terorisme. Dan itu membuat institusi yang kita bangga-banggakan itu menjadi lemah. Ya, saya mau buka di sini, misalnya orang kan banyak bertanya-tanya, kenapa Johnson Panjaitan harus menggugat Presiden SBY sampai ke internasional. Itu peristiwanya karena orang mengibarkan bendera dengan tarian cakalele sudah tertangkap tangan, tapi tetap aja disiksa oleh Detasemen 88. Padahal Detasemen 88 itu kebanggaan kita dirikan untuk memberantas terorisme, bukan untuk nyiksa-nyiksa orang. Ini kan kebanggaan kita nih yang harus kita jaga. Tapi ternyata disalahgunakan. Kalau Bapak masih ingat, ya, akibatnya pada waktu itu Detasemen 88 ini dievaluasi. Pak, saya di internasional ditanya, jadi mau Anda dan teman-teman ini apa? Saya khawatir Pak pada waktu itu, kalau saya mengulangi lagi kejadian Santa Cruz Timur itu, kalau saya bilang kepada internasional, kami ini semua kampanye, stop bantuan kepada Detasemen 88, kita yang rugi. Karena kita membutuhkan pasukan yang kuat untuk melawan terorisme.
Tapi akibat dari perilaku-perilaku seperti ini, kita semua jadi susah. Karena itu waktu itu saya minta evaluasi. Dan Bapak ingat pada waktu itu, detasemen 88 yang sudah disebar di Polda-Polda dibubarkan dan kemudian dijadikan satu kembali ke Mabes. Jadi saya kira bagaimana kita menjaga institusi-institusi yang kita buat setiap kali kita terkena kejadian penting. Jadi bukan hanya norma. Bukan hanya norma, tapi institusi-institusi ini harus dijaga betul supaya jangan sampai disalahgunakan. Saya ingat betul misalnya, dulu aja pada waktu zamannya Orde Baru, ya, dengan diberlakukan undang-undang PNPS seperti yang Pak Karni bilang, Pak, kasus Timur Timur di sekitar tahun 97 atau 96, ya, waktu itu orang seperti saya juga dituduh menjadi bagian dari teroris Brigade Negra, padahal undang-undang terorisnya belum ada. Jadi bukan undang-undang itu, sekali lagi saya mau tegaskan, bukan hanya bisa dikenakan kepada terorisme, tapi orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah, yang berbeda pandangan dengan pemerintah, bahkan pejuang demokrasi dan pejuang hak asasi bisa dikenakan pasal itu. Ini faktanya. Nah, jadi kita harus hati-hati kalau permintaan kita sampai pada norma yang mau mengadili perbuatan-perbuatan sampai pada tingkat pikiran. Harus hati-hati kita. Menurut saya harus sangat hati-hati. Saya khawatir nanti malah setback. Nah tadi saya juga mau mengatakan begini, harus berimbang, Bang. Jadi kalau misalkan diberikan kewenangan preemptif, maka menurut saya harus ada juga kewajiban yang tercantum di dalam normanya. Kalau ada kesalahan, negara harus menanggung akibatnya. Saya kasih contoh. Saya kira tidak ada orang yang paling, menurut saya, orang yang paling sial dari nasibnya Sugito. Dia sudah ditembak oleh teroris, kemudian dia diumumkan sebagai pelaku teroris. Dan itu berimplikasi sangat berat kepada keluarga besarnya sampai sekarang, termasuk anak-anaknya, 2 orang. Pertanyaannya, kalau ada seperti itu, kita terus mendiskusikan agar negara diberikan kewenangan yang lebih luas untuk melakukan tindakan-tindakan preemptif. Terhadap korban ini bagaimana? Terhadap korban seperti ini bagaimana? Bahkan orang seperti saya kalau membela orang-orang seperti ini pasti ditekan ini. Nah, saya kira kita harus adil sebagai orang yang tidak menentukan di Republik ini, karena yang menentukan nanti pemerintah dan DPR, begitu ya. Saya tahu juga kadang-kadang kita juga merasa kesel, kita ngomong berbusa-busa masukin data gitu ya, perubahan ini dipertimbangkan juga enggak, cuman jadi kelengkapan aja bahwa ini pernah RDP atau pernah ini kan sesuatu yang terjadi gitu ya. Nah, saya berharap ini jangan dijadiin komoditi politik, diarahkan ke elit. Tapi mari kita mencapai tujuannya dengan kita membuat undang-undang ini. Saya kaget ya, setiap kali kita bicara teroris, selalu saja ada orang-orang yang berpendidikan tinggi, bahkan pernah punya kekuasaan tangkap orang dan siksa orang, selalu mengatakan ini dalam keadaan darurat, sehingga harus perpu terus. Presidennya aja nggak ngomong perpu, dia ngomong perpu terus. Nah, saya kira pendidikan seperti ini menurunkan derajat peradaban yang sudah kita capai. Bang Karni, saya ingin luruskan sedikit yang mengganggu itu soal Densus. Ini terjadi distorsi yang cukup parah ya. Pertama soal bantuan Densus, sekarang kalau tidak ada bantuan Densus tidak bekerja, itu keliru besar Pak. Ya itu memang. Anggaran itu dari APBN Pak. Ya, saya yang membagi. Nah, bantuan mungkin agak distorsi pemahaman, ada bantuan luar negeri, kerjasama internasional. Saya ngalami Pak, 2013 sampai saya putuskan ada bantuan itu lewat Bappenas. Itu ada perpresnya. Itu mencairkan bantuan itu dari Bappenas, rumitnya minta ampun. Sampai 2014 saya putus, nggak usah kita ambil itu, rumit sekali itu. Jadi lah saya milih lebih nggak pakai daripada ya namanya
bantuan internasional Pak itu bantuan pelatihan, tukar-menukar informasi, ada seminar di sana, ada GCLEC, itu dihitung Pak. Seperti GCLEC di Semarang itu berapa euro, berapa dolar, berapa Inggris itu, di situ mereka kumpul, itu pelatihan di situ. Jadi tolong jangan disalahpahami ya. Mungkin dulu memang terlalu sering ini saya dengar ini, karena kan BNPT, Densus itu dana dari luar negeri, dari BNPT Pak. Dan alhamdulillah sudah 2 tahun itu ya WTP pemeriksaan itu dari BPK. Kemudian tadi Densus yang menyiksa RMS itu juga distorsi Pak. Nah, ada kesalahan dulu Pak ya. Itu Tito itu waktu itu Densus yang sampai turun tangan. Saya sendiri tegur, ini kenapa, apa benar ada Densusnya? Nah, bahkan bukan saja di situ Pak, di Papua juga. Bahkan Australia itu yang komplain. Kenapa Densus kok dipakai untuk yang di Papua itu? Nah, ternyata itu bukan Densus Pak. Karena populernya Densus, setiap dia menangkap yang menyangkut masalah-masalah, oh ini Densus, itu keliru Pak. Saya kira nanti Pak Tito kalau Polda Metro sekarang bisa ditanya itu Pak, itu kesalahpahaman itu. Jadi tolong, pertama tadi masalah dana ya, saya ingin tegaskan, Densus BNPT itu pakai APBN, yang namanya bantuan luar negeri, kerjasama internasional itu must. Itu berdasarkan beberapa konvensi PBB, resolusi PBB, semua negara di dunia, itulah risiko bahwa terorisme adalah crime against humanity. Serangan teror di satu tempat adalah ancaman bagi manusia di muka bumi, bukan saja di lokasi itu. Sehingga semua orang harus kerjasama. Nah ini banyak aktivis, wah ini didanai, belum lagi isu-isu yang mengerikan itu, yang mendelegitimasi Densus dulu. Ini tolong kita pahami Pak. Udah clear Pak. Terima kasih. Coba siapa kalau gitu yang menyiksa di Papua sama di Ambon? Gak usah Bapak jawab deh. Al-Arab. Al-Arab. Ya Bang Arni, pertama kami menganggap bahwa negara memang harus hadir untuk mengantisipasi persoalan terorisme. Dalam konteks itu terorisme telah menjadi satu kejahatan yang serius. Negara memiliki otoritas untuk merumuskan satu kebijakan yang komprehensif di dalam penanggulangan terorisme. Banyak negara merumuskan kebijakan penanggulangan terorisme dalam 2 aspek. Yang pertama adalah kebijakan anti-terorisme yang bertujuan untuk meminimalisasi ruang dan peluang terjadinya aksi terorisme. Yang kedua adalah kebijakan kontra-terorisme. Ini kebijakan yang bersifat penindakan ketika terorisme telah terjadi, maka aspek-aspek koersif, penegakan hukum dikedepankan. Nah, dalam 2 wilayah kebijakan anti-terorisme dan kontra-terorisme tersebut, realitas yang berjalan di Indonesia sejak peristiwa bom Bali, sebenarnya Indonesia sudah merumuskan beberapa kebijakan itu. Pertama, dalam konteks kebijakan kontra-terorismenya, Indonesia memilih jalan menggunakan model perlawanan terhadap terorisme dengan mekanisme criminal justice system model. Artinya meletakkan aparat penegak hukum sebagai instrumen penindak dalam upaya penanggulangan terorisme. Indonesia tidak menerapkan model war model, di mana yang meletakkan terorisme sebagai satu bentuk perang, yang kemudian melibatkan konteks militer di dalam aspek penindakannya seperti Amerika Serikat di dalam menghadapi perang di Afghanistan. Jadi dalam konteks itu Indonesia menerapkan criminal justice system model dalam konteks kontra terorismenya. Dalam perjalanannya sebenarnya Indonesia sudah cukup sangat mapan di dalam merumuskan Undang-Undang 15/2003. Artinya Undang-Undang 15/2003 itu sudah memberikan ruang kapasitas yang besar kepada institusi negara untuk mengantisipasi persoalan terorisme. Misalkan masa penangkapan di dalam Undang-Undang 15/2003 itu 7 kali 24 jam, sedangkan di KUHP hanya 1 kali 24 jam. Kedua, laporan intelijen tadi yang Pak Kompolnasnya Pak Nasir sampaikan, laporan intelijen di dalam pasal 26 Undang-Undang 15/2003 bisa dijadikan petunjuk bagi aparat untuk mencari bukti pengumpulan yang cukup. Laporan intelijennya bukan laporan intelijen kepolisian saja, BIN, TNI dan lain sebagainya. Itu jelas diatur di dalam pasal 26 yang kemudian mendapatkan kritik dari publik ketika undang-undang itu hadir. Yang ketiga adalah mekanisme tentang penyadapan, juga diberikan otoritas kepada negara untuk melakukan proses tersebut. Nah artinya Undang-Undang 15/2003 ketika hadir yang kemudian
berasal dari Perpu 1 2002 sudah memberikan ruang yang sangat besar kepada otoritas negara untuk mengantisipasi persoalan terorisme tersebut. Ini dalam aspek kebijakan kontra terorisme dengan criminal justice system model. Itu sudah dilakukan. Prakteknya, upaya penanggulangan itu berjalan. Densus 88, terlepas beberapa kritik tentang persoalan pelanggaran HAM, sudah berhasil mengantisipasi persoalan terorisme. Jamaah Islamiyah, kelompoknya Nurdin M-Top, kelompok-kelompok lainnya juga telah dihabisi. Artinya bisa ditanggulangi dengan payung Undang-Undang 15/2003 tersebut, penanggulangan persoalan terorisme selama ini. Nah, yang kedua, yang kosong dalam konteks Indonesia hari ini adalah kebijakan anti terorismenya. Bagaimana kemudian negara menyiapkan perangkat kebijakan yang bisa mengantisipasi tidak terjadinya atau meminimalisasi ruang dan peluang terjadinya aksi terorisme. Dalam konteks itu, hampir semua negara menyatakan tidak mungkin mengantisipasi persoalan terorisme hanya mengandalkan dalam satu payung hukum yang bernama Undang-Undang 15/2003. Maka semua negara menyebutkan bahwa semua instrumen yang mengatur tentang tata aturan kontrol peredaran senjata api dan bahan peledak, imigrasi, undang-undang kewarganegaraan, undang-undang imigrasi, bisa dijadikan sebagai instrumen untuk mengantisipasi persoalan-persoalan dalam mengantisipasi terorisme. Nah, kita sepertinya lebih terjebak terhadap bahwa di Undang-Undang 15/2003 tidak diatur tentang ini, tidak diatur tentang itu. Padahal tadi Bang Karni bilang soal orang yang pergi ke Suriah, kita ada nasional aktif yang kemudian bisa digunakan melalui KUHP. Artinya ada aturan tersebut yang bisa digunakan. Jangan-jangan kita sebenarnya sudah memiliki payung yang sangat cukup untuk mengantisipasi persoalan itu. Persoalannya aparatnya sanggup nggak untuk memahami instrumen-instrumen hukum itu untuk dijalankan, gitu menurut saya. Nah, kedua misalkan terkait dengan kebijakan anti terorisme yang kosong. Peredaran kontrol senjata api dan bahan peledak memang sudah diatur. Itu diatur dalam aturan masa Orde Lama. Kemenkumham, kebetulan saya terlibat di dalam pembahasan ini, sebenarnya sudah memiliki RUU tentang kontrol peredaran senjata api dan bahan peledak. Mengingat persoalan kontrol peredaran senjata bahan api dan peledak bermasalah di Indonesia. Persoalannya sampai sekarang pemerintah dan DPR juga belum memajukan RUU tentang kontrol peredaran senjata api dan peledak tersebut. Itu satu poin. Artinya tidak melulu ke level Undang-Undang 15/2003. Kedua, upaya mengantisipasi terorisme dalam kebijakan anti terorisme hampir dipastikan mengasumsikan bahwa terorisme adalah satu kejahatan yang sifatnya berjejaring. Dalam konteks itu, perang melawan terorisme adalah perang jejaring. Siapa yang bisa mengantisipasi perang jejaring tersebut adalah jejaring intelijen. Mengantisipasi perang terorisme harus dilakukan dengan membangun perang jejaring intelijen. Dalam konteks itu, pembangunan kapasitas intelijen menjadi sesuatu yang penting. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah memiliki undang-undang yang bisa dijadikan dasar untuk membangun jejaring intelijen? Sudah, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara, di mana Badan Intelijen Negara memiliki kapasitas, diberikan kapasitas ruang yang cukup untuk mengantisipasi gerakan kerja-kerja koordinasi intelijen, membangun kapasitas intelijen, dan lain sebagainya. Artinya dalam konteks itu lagi-lagi upaya membangun jejaring intelijen sudah diberikan ruang melalui Undang-Undang 15/2003. Nah, yang ketiga adalah dalam konteks aspek deradikalisasi. Nah, ini tentu nanti Pak Ansat Mbai bagaimana konsep-konsep deradikalisasi dibangun di BNPT dengan berbagai konsepnya. Banyak lagi Bang Karni kebijakan anti terorisme yang kalau kita rumuskan adalah bisa dilihat dalam berbagai tata aturan lain yang ada yang bisa digunakan untuk mengantisipasi terorisme. Money laundering, undang-undang money laundering, soal pendanaan terorisme kita sudah memiliki. Dalam kontra terorisme kita sudah memiliki Undang-Undang 15/2003. Pertanyaannya adalah, lalu kemudian revisi Undang-Undang 15/2003 itu akan mengatur persoalan apa? Dan untuk apa tujuannya? Secara prinsip, teman-teman semuanya silahkan saja negara melakukan proses revisi Undang-Undang terorisme, tetapi harus ada rasionalitas yang cukup yang bisa menjadikan dasar untuk melakukan revisi tersebut. Jangan sampai kehendak untuk melakukan revisi sudah diatur di dalam tata aturan lain yang sebenarnya bisa digunakan sebagai dasar buat aparat negara untuk mengantisipasi persoalan terorisme tersebut, Bang Karni. Nah, saya misalkan dalam level itu beberapa kritik yang kami sampaikan. Pertama, kehendak untuk memberikan kewenangan Badan Intelijen Negara menangkap melalui revisi Undang-Undang Terorisme adalah sesuatu yang salah dan keliru. Badan Intelijen Negara bukan bagian dari institusi sistem penegakan hukum, sehingga tidak boleh dan tidak bisa lembaga yang bukan bagian dari sistem penegakan hukum diberikan kewenangan untuk kewenangan judicial seperti menangkap. Badan Intelijen Negara adalah satu institusi yang bekerja secara tertutup, amat sangat berbahaya. Sementara sistem penegakan hukum harus bekerja secara terbuka. Kalau Badan Intelijen Negara yang bekerja secara tertutup diberikan kewenangan-kewenangan penangkapan, ini tentu akan menimbulkan persoalan serius dalam sistem negara hukum dan proses demokrasi di Indonesia.
Yang kedua adalah Bang Karni, kehendak untuk memberikan masa penangkapan lebih panjang. Menurut saya 7 kali 24 jam sudah lebih dari cukup. Dan toh dengan 7 kali 24 jam, Pak Ansat Embai dan kawan-kawan bisa mengantisipasi kok menghancurkan kelompok-kelompok jamaah Islamiyah itu dengan baik. Artinya sebenarnya kapasitas kepolisian sudah sangat baik untuk mengantisipasi itu. Kalau diberikan ruang yang lebih, saya khawatir kemudian menimbulkan potensi abuse of power berbentuk penangkapan sewenang-wenang. Sebaiknya aspek penangkapan itu cukup sampai 7 kali 24 jam saja, itu pun sudah melanggar KUHP. Yang ketiga adalah dalam konteks penebaran kebencian. Yang terakhir nih Bang Karni, saya setuju Pak Ansat bahwa penebaran kebencian sesuatu yang menjadi bagian akar persoalan memunculkan intoleransi dan persoalan kekerasan ataupun terorisme pada akhirnya. Nah, persoalannya adalah Bang Karni, KUHP terkait dengan penebaran kebencian adalah aturan-aturan yang disebut sebagai pasal-pasal hazard artikelan yang kemudian warisan kolonial, tetapi itu pun bisa digunakan. Apa yang paling penting untuk mengatur penebaran kebencian yang diatur dalam KUHP, diatur dalam Undang-Undang ITE adalah kadangkala dia justru menimbulkan persoalan dalam konteks kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Kami dari lama menyatakan sebaiknya pemerintah segera mengatur pengaturan penebaran kebencian secara baik melalui revisi KUHP. Jadi pengaturan tentang penebaran kebencian itu perlu direvisi di dalam KUHP sehingga perlu diatur secara ketat dan baik. Harus ada keseimbangan yang baik dalam pengaturan penebaran kebencian. Atau yang kedua pilihannya adalah mengatur undang-undang penebaran kebencian secara tersendiri. Sehingga kemudian kita bisa membuat rumusan penebaran kebencian secara komprehensif sehingga tidak bisa disebut sebagai pasal-pasal karet. Dan tujuannya pun bisa menjadi lebih baik. Jadi kira-kira tidak kemudian harus merumuskan melalui revisi undang-undang terorisme. Toh revisi KUHP sudah berjalan. Kita rehat dulu.